Hi, welcome back with me, Rizky. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perpindahan dari satu kelas ke kelas lain pada Flutter. Di sini kita akan mencoba ada beberapa cara. Yang pertama, kita bikin di dalam satu file yang sama, kita bisa bikin beberapa kelas, dan juga kita bisa bikin beberapa file, jadi nanti tinggal kita panggil. Oke, di sini kita contohkan, ini kita hapus dulu. Dan di sini kita buat stateless widget. Di sini kita tambahkan page utama. Dan di dalam page utama ini kita return dia kembali ke scaffold, dan di dalam scaffold ini kita tambahin body, kemudian new center. Nah, di dalam cellnya ini kita tambahkan ini kolom, dan di dalam kolom ini nanti kita bisa tambahkan children, kemudian kita tambahkan material button, dan di sini kita tambahkan on page, cell text pertama. Misalnya page pertama, kemudian kita bikin ini page kedua, dan kita tambahkan satu buah lagi, ini untuk page yang ketiga. Ini kita jalankan ke page utama. Di sini ada error yang ini kita hapus dulu. Kemudian tempatnya kita jadiin false. Oke, di sini kita udah membuat sebuah page utama dengan extendnya adalah stateless widget, karena kita tidak ada nilai yang berubah di sini, jadi kita bisa menggunakan stateless widget. Dan setelah itu kita menggunakan tadi di sini, kemudian center, kemudian column, untuk bisa menggunakan beberapa button di bawah sini. Jadi di sini ada, kita lihat ada child sama children. Perbedaannya apa? Kalau child ini dia hanya bisa digunakan untuk satu widget saja. Kalau kita ingin menggunakan beberapa widget sekaligus, maka kita di sini bisa menggunakan yang namanya children yang ini, karena dia berbentuknya array di dalam sini. Dan nanti kita dalam sini kita bisa tambahkan button-button ini. Dan kalau ingin warna yang berbeda, di sini juga bisa. Color buttons, kemudian color chart yellow. Kemudian kita running. Nah, di sini kita baru bikin satu buah kelas. Kita coba bikin kelas yang kedua. Sini stateless widget, stateless widget juga bisa. Ini page pertama.
Ini adalah page pertama. Kita ke bagian kita siapkan. Kemudian kita tambahkan di sini kemudian ini untuk page yang pertama, kemudian kita bikin lagi di bawah sini untuk page yang kedua. Setelah sedikit page kedua, transporter, kemudian tadi ini center, kemudian kita tambahkan cell lagi di sini text page kedua. Oke. Kalau kita lihat di sini sudah ada page pertama, page kedua, sama page ketiga. Nah, sekarang bagaimana kita menghubungkan page yang pertama sama page keduanya? Di button sini kan kita sudah ada function untuk on page-nya. Jadi ketika di sini kita tinggal tambahkan navigator, set push, kemudian kita tinggal panggil material page root-nya ke bagian kelas pertama. Ini nama page-nya page pertama. Kemudian kita coba running. Kita klik, maka dia akan pindah ke page yang pertama. Dan begitupun ini sama, kita copy saja, dan ini kita ganti menjadi page kedua sesuai dengan namanya. Kemudian kita hot graph lagi page kedua. Ini adalah page yang kedua. Nah, bagaimana kalau kasusnya kelasnya itu ada di file yang berbeda? Nah, misalnya di sini kita kan masih ada dalam satu file main.xml ya. Jadi kalau misalnya di sini kita tambahkan satu buah kelas new.file, kemudian kita di sini kasih nama page ketiga. Jadi di sini kita import dulu material page-nya, kemudian kita bikin stateless cukup page ketiga. Kemudian di sini kita kasih scaffold, kemudian tadi ini center, dan dari sini kita tambahkan teks chat page ketiga. Coba klik, belum ada aksi karena di dalam sini kita belum tambahkan dia ke importnya. Sini kita perlu import terlebih dahulu page ketiga. Dan setelah itu di bagian sini kita melakukan hal yang sama. Kita tinggal panggil sesuai dengan nama kelasnya. Ini page ketiga. Page ketiga. Oke, kita coba upload kembali. Nah, ini baru bisa. So, kesimpulannya adalah ketika kita ingin memanggil kelas, kita dapat menggunakan navigator.push.
Navigator ini dia ada beberapa tipe. Yang pertama ada navigator.push, kemudian navigator.pop. Push itu biasanya dari satu kelas ke kelas yang lainnya, dari kelas A ke kelas B. Dan sedangkan untuk navigator.pop itu biasanya dari kelas B ke kelas A, jadi kembali dari kelas yang sebelumnya. Dan untuk kita memanggil kelas yang ada di dalam satu file, kita cukup memanggil nama kelasnya aja, kita nggak perlu import. Tapi ketika kita ada file yang berbeda yang akan kita panggil, jadi di atasnya kita perlu import terlebih dahulu. Kemudian di dalam navigator.push-nya kita tinggal panggil nama kelasnya. Bagaimana? Sampai di sini cukup dimengerti? Oke, next video kita akan membahas tentang penggunaan widget yang lain di Flutter.